warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, di sini saya Winda Yulita SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Batanghari yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru SDNP 170 Kehidupan Baru. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi kita pagi ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu mengikuti diskusi dengan aktif. Lalu suasana santai tapi serius. Dan yang ketiga, tidak menggunakan HP saat kegiatan diskusi berlangsung. Meminta izin bila ingin keluar dari ruangan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau perlu ditambah? Cukup ya, cukup. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ada pertanyaan sedikit Bapak Ibu. Di sini Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ibu setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oh, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti dari ketiga pertanyaan, Bapak Ibu apakah setuju ya? Setuju. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Di antara yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi? Berkebinekaan global. Lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi itu ya komponen dari profil pelajar Pancasila. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit-bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal harus sebagai seorang petani kita harus seperti apa? Memperbaiki tanahnya, terus memberi pupuk, menyiram, terus membasmi hama ya kan? Ulat-ulat yang ada sehingga bibit itu dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan sekolah Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru juga bertugas mendidik anak atau menuntun anak menjadi anak yang baik gitu kan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebagai guru kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi siswa. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta
kita budaya positif? Ada yang tahu apa itu budaya positif? Nah, contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama, membaca Yasin setiap hari Jumat. Gambar kedua itu membersihkan lingkungan sekolah. Dan yang gambar ketiga, kegiatan keagamaan. Ya, seperti peringatan Maulid Nabi. Nah, ini ada lagi gambar. Ini kalau setiap pagi kita bersalaman dengan ibu dan bapak guru, makan bersama, itu termasuk dalam budaya positif. Nah, jadi budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini, guru berkewajiban agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang guru harapkan. Perwujudannya, biasanya guru itu memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan dan memberikan imbalan ataupun penghargaan apabila siswanya berprestasi. Itu yang selama ini terjadi di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh yaitu posisi kontrol. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Ketika pertama kali Bapak Ibu mendengarkan disiplin, apa yang tergambar dalam benak Ibu Bapak? Ya, datang tepat waktu. Apalagi Ibu? Oh, mengerjakan PR. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi tadi seperti takut terlambat ke sekolah dia datang tepat waktu. Jadi yang nilai yang diyakini adalah karena beliau takut jadi datangnya tepat waktu seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan penerapan disiplin positif itu agar menciptakan siswa yang menjadi siswa yang lebih baik ke depannya. Nah, baik, silakan Ibu. Tadi saya berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya nilai-nilai apa sih ya? Nilai-nilai kebajikan
belakang. Yang kalau di sekolah kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebut tadi di atas. Nah, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda sudah hadir ke sekolah, motivasi apa yang dari Anda untuk datang ke sekolah tepat waktu? Apa motivasinya Bapak Ibu? Anda datang ke sekolah tepat waktu. Takut dimarahi kepala sekolah? Atau malu dengan rekan sejawat atau murid? Atau menghargai diri sendiri? Oh ya, menghalalkan mimpi boleh, menyadari tanggung jawab, atau ingin mendapat pujian. Ada yang mungkin sebagian orang yang ingin mendapatkan pujian. Oh ibu itu rajin sekali, seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa, yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga yaitu hukuman, penghargaan sebagai konsekuensi dan restitusi. Nah, ini pertanyaan. Jika Bapak Ibu tidak membuat PR, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Jika siswanya tidak membuat PR, apa yang Ibu lakukan? Yang berupa anak termotivasi, misalnya PR itu dibuat 2 kali lipat. Oh, berarti memberi hukuman dengan memberi PR 2 kali lipat seperti itu. Nah, ada lagi. Apa biasanya ada yang memberi hormat di lapangan kepada bendera, ada juga seperti itu ya. Atau gurunya marah-marah, jadi gurunya takut nih. Ada juga mungkin. Oke. Nah, ini dia ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang hukuman berupa yang tadi, kalau guru marah siswanya takut. Habis itu guru menghukum siswa tersebut selama bendera selama 10 menit. Ya, seperti itu. Lanjut, terus guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Seperti tadi yang Ibu Maria bilang, itu termasuk dalam konsekuensi. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan terlebih dahulu atau guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus seperti ini, ditanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, gitu kan? Terus ditanyakan juga keyakinan kelas yang sudah dibuat tentang cara mengerjakan PR tadi itu. Jadi guru terbuka, siswa juga menghormati diri sendiri dan orang lain.
Jadi konsep di sini dengan identitas gagal, yaitu yang pertama yaitu hukuman dilakukan saat terjadi peristiwa seperti menyakitkan. Kalau kita memberi hukuman nih, anak itu akan merasa menyakitkan, gitu kan, tidak nyaman, terus murid menjadi takut, gitu kan, memaksa, terus murid jadi menyembunyikan kesalahan. Dia takut, karena takut tadi kan, terus murid menjadi mudah diri. Kalau penghargaan, ini perbedaan hukuman dan penghargaan. Kalau penghargaan tidak efektif ya Bapak Ibu, merusak hubungan seperti ini. Temannya dikasih, kok aku nggak dikasih? Otomatis ibu rasa ini, ya kan? Ibu loh, aku dikasih, yang temannya dikasih saya nggak dikasih, seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Saya juga melakukan seperti ini, ibu juga nggak ajak saya, seperti itu. Jadi anak tuh jadi malas seperti itu. Terus juga menghukum dengan sistem ranking. Sampai saat ini masih terjadi ya, kita di sekolah masih menggunakan sistem ranking. Dan juga yang terakhir yaitu merampas hak dan menghargai dirinya. Jadi yang seharusnya siswa itu bisa, karena kita tidak memberikan sesuai seperti temannya, karena beliau tidak, jadi dia tuh merasa tidak, saya tidak bisa, jadi rendah diri seperti itu. Nah, yang sekarang adalah identitas berhasil. Konsekuensi itu sudah diterapkan dalam peraturan seperti penguatan jangka pendek, terus perlu monitoring berkelanjutan, stimulus ataupun respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Nah, kalau restitusi, kalau tadi hukuman ini konsekuensi, sekarang yang restitusi. Dengan restitusi itu penyelesaian disiplin dari siswa itu sendiri. Jadi siswa yang membuat masalah, penyelesaiannya dikembalikan ke siswa. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, teori kontrol, dirinya sendiri atau muridnya sendiri yang memegang kontrol. Contohnya seperti ini. Oh iya, kemarin saya sudah berjanji sama ibu tidak akan membantu teman. Jadi dia mengontrol dirinya sendiri untuk tidak berbuat atau mengulang kesalahannya kembali. Jadi murid pun bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah seperti saya bilang tadi, karena muridnya sudah, oh iya saya sudah berjanji. Jadi dia lebih bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang hukuman, konsekuensi ataupun restitusi. Nah, sekarang contoh kasus yang pertama, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Hal pertama yang dapat dilakukan. Yang pertama hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa. Lanjut ke kasus kedua ibu. Nah, mengganti kertas kawan yang tercoret. Itu termasuk dalam konsekuensi kah, hukuman kah atau restitusi. Nah, yang ketiga, siswa yang sering terlambat masuk di jam pelajaran menemui gurunya untuk meminta maaf dan berjanji untuk disiplin. Itu termasuk apa ibu? Hukuman kah, konsekuensi kah atau restitusi? Restitusi ya, restitusi. Kenapa disebut restitusi? Karena siswanya menyadari dia sering terlambat, jadi dengan kesadaran sendiri dia datang ke gurunya untuk meminta maaf. Nah, yang selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan itu juga bukan termasuk dalam reward ya. Ada penghargaan yang menghukum. Seperti apa sih, gitu kan?
dia jadi rendah diri gitu, nah kecewa dan rendah diri. Jadi penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama-sama karena keduanya sama-sama mengendalikan diri seseorang itu ya. Jadi hukuman pun membuat rasa kecewa dan sakit hati, ibadah juga seperti itu. Karena kita mengharapkan imbalan kalau tidak dapat, jadi kecewa sama. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi kita awal sebelum berdiskusi kita ada membuat keyakinan kelas kan Ibu? Kelas yang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya sebuah budaya positif? Bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ada yang mau bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Coba dibuka ya. Kalau peraturan kelas itu dari gurunya aja dan bersifat memaksa. Kalau keyakinan kelas berarti dari anak-anaknya semua meyakini semua warga yang ada di kelas itu. Ya, betul. Jadi, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama seperti tadi contoh yang pertama. Terus kalau peraturan kelas itu guru saja yang membuat. Gitu. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terwujudnya sebuah budaya positif? Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas itu budaya positif atau tidak? Budaya positif. Kenapa? Oh iya, kelas akan lebih kondusif ya. Bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ini yang akan kita pelajari nanti. Nah, budaya positif itu ada beberapa yaitu ada lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan nah ini bagaimana membentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Soalnya dia dapat diubah-ubah sesuai dengan kesepakatan yang ada. Berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dengan bentuk positif. Sedikit saja, dia mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas itu sudah tidak sinkron lagi atau sudah sesuai lagi bisa diubah. Nah, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam maupun motivasi intrinsik. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti itu, karena keyakinan kelas itu kita yang buat. Jadi kita dengan sadar diri akan mematuhi peraturan itu sendiri, jadi keyakinan kelas itu sendiri. Sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah ataupun guru. Jadi kan kita agak terpaksa. Nah, ini contoh pembuatan kesepakatan kelas antara siswa dengan guru sama-sama. Nah, peraturan selalu kembalikan buku. Ini contoh peraturan ya Bapak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi setelah kami mendiskusikan dengan siswa dan guru, akhirnya disepakati keyakinan kelas dari peraturan yang ada. Nah, jadinya tadi peraturan kelas tadi
hidup. Sedangkan penguasaan tadi manusia itu butuh penerimaan dari orang lain. Nah, ini contoh kasus kebutuhan dasar. Jika seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu tani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Jadi menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Apakah kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau kekuasaan? Kesenangan. Kesenangan. Jawabannya adalah kesenangan. Nanti kita lihat jawabannya benar seperti apa ya Ibu Bapak. Kasus yang kedua, Bimo seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru adik bingung dan seringkali mengejar. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasikan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti kolom di sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jawabannya apa menurut Ibu kebutuhan dasarnya? Kebebasan. Karena aku senang berkejar-kejaran dengan ibu guru, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang tadi itu 5. Jadi kalau disimpulkan seperti ini jawabannya. Kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan antara badan, dalam, pikiran, gitu kan, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan diri. Nah, jika dari kelima tadi dari kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, otomatis tetap ada masalah yang timbul. Nah, itu makanya dibutuhkan posisi kontrol untuk memecahkan atau meminimalisir masalah yang timbul. Seperti contoh kasusnya seperti ini kalau di sekolah. Bayu saat jam istirahat meminta uang secara paksa kepada Rido dan mengancam agar Rido tidak menceritakan kepada siapapun. Sehingga hampir setiap hari Bayu meminta uang kepada Rido. Akhirnya wali kelas Rido mengetahui hal tersebut. Sebagai wali kelas Bayu, apa yang Bapak Ibu ucapkan kepada Bayu? Bayu, Ya. jangan kamu meminta uang kepada Rido. Rido sama kamu sama-sama meminta uang dari orang tua. Oh, jadi seperti itu. Jadi Bayu jangan minta uang kepada temannya seperti itu ya. Sama-sama masih minta dengan orang tua. Oh, karena kita sama-sama meminta kepada orang tua. Sementara Bayu sendiri belum bisa. Oh, sementara Bayu sendiri belum bisa mencari uang sendiri ya. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Penghukum, tadi seperti kita menghukum atau memberi hukuman kepada siswa. Membuat rasa bersalah seperti ini. Kamu tak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek loh ngajar kamu. Itu salah satu contoh pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman seperti ini, alah kamu ini loh, ayo bermain, ayo serius belajarnya. Itu kalau sebagai teman, kita posisikan dulu sebagai seorang teman dengan siswanya. Kalau sebagai pemantau, apa yang sudah kamu kerjakan? Itu kalau sebagai manajer, kita cuma menuntut.
penghukum, otomatis ekspresinya sama, kan? Marah seperti itu. Kalau berbuat rasa bersalah ya itu manipulatif, karena dia kan bahasanya lembut tapi tajam. Kamu gak kasihan sama ibu gitu kan? Nah, teman tadi seperti saya contohin sudah. Nah, contoh kasusnya penerapan posisi 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai seorang penghukum, guru akan bicara seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Sedangkan membuat rasa bersalah, berapa kali ibu memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Sedangkan teman, ayolah yang penting buat ibu guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa salah. Kalau pernah tahu posisinya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau kita posisinya sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki diri? Jadi kita menanyakan kepada siswanya, bukan kita yang menentukan. Nah, segitiga restitusi yang terakhir ini, Bu. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kontak mereka dengan cara yang lebih tepat. Tadi diciptakan mereka memperbaiki kesalahan yang mereka buat dengan sendiri. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari tujuan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, segitiga restitusi. Jadi kita sebagai seorang guru dalam melakukan segitiga restitusi itu ada 3 ya, Bu. Yang pertama, 1, menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi pertama, menstabilkan identitas seperti setiap orang memiliki kesalahan, pernah melakukan kesalahan. Kalau validasi tindakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Sedangkan menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan seperti itu. Di sini ada contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Contoh seperti ini, kamu pernah melakukan kesalahan. Kamu juga bukan orang satu-satunya yang melakukan kesalahan. Ibu juga mungkin dulu melakukan kesalahan. Ibu juga dulu melakukan kesalahan seperti itu.
validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan ya Bapak Ibu ya. Seperti ini kita sebagai guru akan bertanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, begitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk kamu untuk mendapatkan apa yang sesuai yang benar kamu butuhkan? Begitu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Validasinya tadi validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi seperti itu kita sebagai seorang guru bertanya terlebih dahulu. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, gitu, Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya setelah validasi tindakan yang salah, kita akan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal seperti ini contohnya. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar, gitu. Kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa? Bagaimana seorang siswa memperbaikinya, gitu. Berikut adalah contoh penyelesaian dengan segitiga restitusi.
Jadi Bapak Ibu itu tadi salah satu contoh bagaimana penyelesaian masalah anak menggunakan segitiga restitusi. Jadi anak itu ditanya dulu, menstabilkan identitas, habis itu validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi didapatkan penyelesaian dari permasalahan anak itu anak sendiri yang mencari solusinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, semoga budaya positif bisa terlaksana oleh semua warga dari 170 kehidupan baru, sehingga proses pendidikan berjalan dengan baik dan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, satu buku, satu pena, satu anak, satu guru dapat mengubah dunia. Salam kolaborasi untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Saya Winda Yunita SPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Batanghari. Demikian tadi diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Apabila dari awal sampai akhir, kalau yang baik silakan Bapak Ibu serap, kalau yang buruk silakan Bapak Ibu jauhkan. Saya pribadi dari awal sampai akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.